Pengelolaan sumber daya belajar. Sumber belajar ini merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar. Sumber belajar bisa berupa bahan ajar seperti buku, modul, video, podcast, artikel, situs web, perangkat lunak, lingkungan, pengalaman, hingga orang-orang seperti guru atau narasumber ahli. Pusat sumber belajar ini adalah tempat atau institusi yang menyediakan berbagai sumber belajar untuk digunakan oleh siswa, guru, atau masyarakat umum. Pusat sumber belajar biasanya dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi yang memungkinkan akses mudah ke berbagai jenis sumber belajar. Contoh pusat sumber belajar adalah perpustakaan, pusat komputer, atau laboratorium pendidikan. Dengan adanya pusat sumber belajar, proses belajar mengajar dapat lebih diperkaya, karena peserta didik dan pengajar memiliki akses ke berbagai sumber yang mendukung pembelajaran secara efektif. Keterkaitan antara sumber belajar dan pusat sumber belajar adalah sebagai berikut. 1. Penyediaan sumber belajar. Pusat sumber belajar berfungsi sebagai tempat yang menyediakan berbagai sumber belajar. Di sini, berbagai materi pembelajaran seperti buku, modul, video, perangkat lunak, dan alat bantu lainnya dikumpulkan dan disediakan untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar tanpa pusat sumber belajar. Akses ke sumber belajar mungkin akan terbatas, terutama dalam hal keberagaman dan kualitas. 2. Aksesibilitas. Pusat sumber belajar meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber belajar. Dengan adanya pusat ini, siswa dan guru dapat dengan mudah menemukan dan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, perpustakaan digital atau laboratorium komputer memungkinkan akses ke informasi dan alat yang mungkin tidak tersedia di tempat lain. 3. Pengelolaan dan organisasi. Pusat sumber belajar bertanggung jawab untuk mengelola dan mengorganisir sumber belajar agar mudah diakses dan digunakan. Ini termasuk klasifikasi, pemeliharaan, dan pembaruan sumber-sumber tersebut sehingga pengguna selalu mendapatkan materi yang relevan dan up-to-date. 4. Fasilitasi proses pembelajaran. Dengan menyediakan lingkungan yang didukung oleh sumber belajar yang lengkap dan terorganisir, pusat sumber belajar memfasilitasi proses pembelajaran. Ini memungkinkan pengguna untuk belajar secara mandiri, melakukan penelitian, atau mendukung kegiatan pembelajaran formal di kelas. 5. Kolaborasi dan interaksi. Pusat sumber belajar seringkali menjadi tempat bagi siswa dan guru untuk berinteraksi, berbagi sumber daya, dan bekerja sama dalam proyek atau tugas. Ini mendorong pembelajaran kolaboratif yang lebih dinamis. Audio Jungle.